very demure, very mindful. Very demure, very mindful. Di era modern ini, media sosial seringkali mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kesuksesan hanya bisa dicapai melalui pencapaian yang dapat dipamerkan. Setiap hari kita dibombardir dengan gambar-gambar manusia narsis yang hidupnya tampak sempurna. Mereka yang memiliki rumah mewah, naik private jet, berlibur ke destinasi eksotis, atau mengenakan branded bag. Mupeng sih, namun di balik semua itu, banyak yang merasa hampa karena mereka terus-menerus merasa harus memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Sebaliknya, pernahkah Anda bertanya, bagaimana cara menjaga ketenangan dan keseimbangan di usia 50-an ketika dunia terus bergerak begitu cepat? Nilai-nilai demure dan mindful mungkin jawabannya. Ini bukan sekedar tren, tapi cara untuk hidup lebih bermakna dan damai di tengah usia yang semakin matang. Kita mulai dengan makna demure dan mindful. Very demure and very mindful. He's very demure, very mindful. Demure mengacu pada sifat yang sopan, tenang, dan tidak mencolok. Wanita yang memiliki karakter demure cenderung menampilkan ketenangan dan tidak mencari perhatian berlebihan, tetapi tetap memancarkan keanggunan. Wanita yang bersikap demure menemukan kedamaian dalam diri sendiri, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan mengakui bahwa kecantikan sejati datang dari dalam. Menjadi demure adalah tentang menolak tekanan untuk selalu mencolok, dan memilih untuk merangkul kesederhanaan yang menenangkan jiwa. Misalnya, artis senior Dian Sastro sering menunjukkan sikap demure dalam cara ia membawa diri dengan tenang dan elegan, baik di depan kamera maupun dalam kehidupan pribadi. Mindful menekankan pada kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi di saat ini tanpa menghakimi. Dengan menjadi mindful, seseorang mampu hadir secara utuh dalam setiap momen, menerima apa yang terjadi dengan pikiran yang jernih. Contoh nyata adalah artis seperti Sophia Latjuba yang dikenal menjalani gaya hidup mindful melalui yoga dan meditasi, menjaga keseimbangan antara karir dan kesehatannya. Bagaimana cara bersikap demure yang benar dalam hidup sehari-hari? Apa saja manfaatnya? Cara melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melatih kesabaran dan ketenangan. Latih diri untuk mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru memberi respon. Ambil jeda sebelum berbicara agar tetap tenang dan bijaksana. Sebelum berbicara, penting untuk memiliki filter yang tidak hanya berfungsi untuk menyaring kata-kata yang akan diucapkan, tetapi juga untuk menyaring emosi. Karena ketika emosi kita tidak terkendali, kita cenderung mengatakan hal-hal yang mungkin tidak kita maksudkan, atau malah menyesal di kemudian hari. 2. Tampil percaya diri tanpa mencolok. Dalam berpakaian, seorang wanita usia 50-an dapat memilih busana yang elegan dan sederhana, seperti blus sutra berwarna krem atau pastel, dipadukan dengan rok midi berwarna navy atau hitam. Ini akan menambah kepercayaan diri Anda. Kenakan potongan busana yang simple tanpa banyak hiasan atau motif besar, serta menggunakan bahan berkualitas baik. Tampil tanpa mencolok seperti itu bisa memberikan kesan anggun dan dewasa. B. Untuk melengkapi penampilan, gunakan makeup natural tanpa wing eyeliner atau bulu mata tebal. Pilih riasan mata dengan eyeshadow netral seperti coklat muda atau beige. Dan gunakan maskara yang tipis untuk mempertegas bulu mata alami tanpa terlihat berlebihan. Tambahkan blush on berwarna lembut dan lipstick nude atau warna merah muda atau mauve untuk memberikan sentuhan kesegaran. Ini akan memberikan tampilan wajah yang lembut dan menonjol kecantikan alami tanpa kesan berlebihan. Dengan make up yang natural dan busana yang sederhana namun elegan, wanita tetap terlihat cantik dan menawan tanpa menarik perhatian secara berlebihan. 3. Hindari drama dan fokus pada kedamaian.
Tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang membuat stres, baik di media sosial maupun kehidupan nyata. Fokus pada hubungan dan aktivitas yang membawa kedamaian dan kebaikan bagi Anda dan lingkungan. 4. Bicara dengan penuh pertimbangan. Bila Anda terpaksa terjebak dalam suatu drama di kantor atau tetangga atau dimanapun, ingat untuk filter emosi. Filter ini bisa dikembangkan melalui latihan kesadaran atau self-awareness dan meditasi. Misalnya setiap kali Anda merasa marah atau tersinggung, ambil jeda sejenak, tarik nafas dalam-dalam 5 detik, dan pikirkan respon yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Orang-orang akan mulai melihat Anda sebagai seseorang yang bijaksana dan penuh kedamaian, yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan saran yang tenang dan berbobot. 5. Sabar dan rendah hati. Menemukan kekuatan dalam ketenangan. Kesabaran adalah salah satu pilar utama dari sikap demure. Di tengah-tengah kesibukan dan tekanan sehari-hari, kesabaran memberikan Anda ruang untuk berpikir dengan jernih sebelum bereaksi. Dalam dunia bisnis misalnya, banyak pemimpin yang berhasil karena mereka memiliki kesabaran untuk mendengarkan ide-ide dari tim mereka sebelum mengambil keputusan. Rendah hati, di sisi lain, adalah sikap yang mengingatkan Anda bahwa kita tidak selalu harus menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang rendah hati cenderung lebih disukai dalam lingkaran sosial dan profesional karena mereka tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan orang lain. Misalnya, seorang pemimpin yang rendah hati akan mengakui kontribusi timnya dan tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. 6. Mengelola kehadiran di media sosial dengan sikap demure. Di zaman digital ini, media sosial menjadi bagian besar dari kehidupan kita. Untuk menjadi demure, penting untuk mengelola kehadiran pada platform ini dengan bijak. Ini bisa dimulai dengan memilih konten yang akan diunggah. Apakah ini mencerminkan siapa kita sebenarnya? Atau apakah ini hanya untuk mendapat perhatian? Sebuah postingan yang sederhana namun bermakna seringkali lebih berdampak daripada sesuatu yang berlebihan dan tidak jujur. Selain itu, memilih untuk mengikuti akun-akun yang mempromosikan nilai-nilai positif dan tidak hanya berfokus pada materi bisa membantu kita tetap tenang dan berpikir positif. Memfilter informasi yang kita konsumsi adalah bagian dari menjaga keseimbangan batin kita yang merupakan esensi dari sikap demure. Sekarang kita beralih ke mindfulness. Apa contoh mindfulness untuk wanita usia 50-an? 1. Meditasi pagi. Setiap pagi setelah bangun tidur, duduk di tempat yang nyaman dan lakukan meditasi sederhana selama 10-15 menit. Fokus pada pernafasan. Perhatikan nafas masuk dan keluar. Dan biarkan pikiran-pikiran yang datang pergi tanpa menilai atau melekat. Ini membantu memulai hari dengan perasaan tenang dan terfokus. Manfaat fisik, mengurangi tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu mengurangi peradangan. Manfaat mental, meningkatkan ketenangan pikiran, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih sabar. 2. Mindful eating, makan dengan kesadaran. Saat beraktivitas, cobalah lakukan satu tugas dalam satu waktu dan hadir penuh dalam apa yang sedang dikerjakan. Praktek ini disebut mindful living, di mana perhatian kita tertuju sepenuhnya pada aktivitas saat ini. Contohnya, ketika makan, duduklah dengan tenang tanpa terganggu oleh gadget atau televisi. Rasakan setiap gigitan makanan, tekstur, rasa, dan aroma. Kunyah perlahan dan perhatikan bagaimana makanan memberikan nutrisi bagi tubuh. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan menikmati makanan, tetapi lebih baik karena bisa memberikan kesempatan pada tubuh untuk mencerna makanan dengan lebih sempurna. Pencernaan akan lebih baik dan praktek mindful living ini bisa menghindari penyakit pencernaan. Jadi, praktek ini membantu mengurangi stres, meningkatkan kesadaran, dan membawa kedamaian dalam aktivitas sehari-hari. Manfaat fisik, meningkatkan pencernaan, membantu kontrol berat badan, dan meningkatkan kesadaran terhadap
kebutuhan tubuh. Manfaat mental, meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan makanan, mengurangi stres makan emosional, dan meningkatkan kepuasan makan. Manfaat fisik, meningkatkan pencernaan, membantu kontrol berat badan, dan meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan tubuh. Manfaat mental, meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan makanan, mengurangi stres makan emosional, dan meningkatkan kepuasan makan. 3. Journaling untuk refleksi diri. Sebelum tidur, ambil beberapa menit untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang disyukuri atau merenungkan apa yang telah terjadi hari ini. Fokus pada momen-momen positif dan pelajaran yang bisa diambil tanpa menghakimi diri sendiri. Manfaat fisik, membantu meningkatkan kualitas tidur dengan menenangkan pikiran sebelum tidur. Manfaat mental, mengurangi rasa cemas dan overthinking, meningkatkan self-awareness, dan memberi ruang untuk pertumbuhan emosional. 4. Mindful walking atau berjalan dengan kesadaran. Saat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan di pagi hari atau sore hari, perhatikan langkah-langkah kaki. Rasakan tanah atau jalan di bawahnya, dengarkan suara di sekitar, dan perhatikan lingkungan. Manfaat fisik, meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, dan membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Manfaat mental, meningkatkan perasaan koneksi dengan alam, meredakan stres, dan membantu meningkatkan mood dengan mengurangi gejala depresi ringan. 5. Berlatih meditasi atau mindful breathing. Luangkan 5-10 menit setiap pagi untuk meditasi atau bernafas secara sadar. Fokuskan pikiran pada nafas masuk dan keluar. Selama proses ini, jaga pikiran tetap berada di saat ini. Jangan terbawa oleh pikiran lain. Jika pikiran melayang, kembalikan fokus pada nafas. Meditasi ini membantu menjaga ketenangan, meningkatkan fokus, dan membuat hari terasa lebih terarah. Ketika merasa cemas atau stres, ambil jeda untuk melakukan pernafasan sadar atau deep breathing. Dalam praktek mindfulness, bernafas secara sadar, hitungan nafas biasanya dilakukan dengan perlahan dan teratur. Berikut adalah panduan umum. Tarik nafas 4 detik, perlahan-lahan melalui hidung. Tahan nafas 4 detik untuk menstabilkan nafas. Lalu keluarkan nafas 6-8 detik, perlahan melalui mulut. Dengan hitungan ini, Anda akan merasa lebih tenang dan terkendali, membantu menjaga keseimbangan mental dan juga fisik. Ini juga sejalan dengan prinsip hidup Demure yang penuh kesadaran dan ketenangan. Manfaat fisiknya, mengurangi ketegangan otot, menurunkan detak jantung, dan mengurangi hormon stres seperti kortisol. Manfaat mental, mengurangi kecemasan dan ketegangan emosional, membantu menjaga fokus dan membuat pikiran lebih jernih. Kesimpulan, refleksi diri dan penerapan praktis. Mari renungkan dan memikirkan bagaimana kita wanita usia 50-an dapat menerapkan prinsip-prinsip Demure dan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mensyukuri apa yang dimiliki, kita lebih terkoneksi dengan diri sendiri dan menjalani hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Bila ada komentar atau tambahan, silahkan ketik di bawah ya. Sampai jumpa.